coba di match yang pertama. Jadi apa tadi judul si paling Berkorban. Udah kayak kami yang sekarang lagi bengong ini ngeliatin dinding. Hai. Yap, jadi langsung saja. Kita menuju ke draftingnya. Ruby dibuang. Tigreal dibuang juga. Buset. Ruby Tigreal ya, Ruby. Posisi dilenyapin semua loh. Ya, tapi menarik ya, bandnya Ruby di sini sebenarnya kalau melihat penampilan Ruby dari minggu yang pertama, 0% win rate. Ruby belum pernah menang dan masih di ban karena memang dia punya efek sisi yang luar biasa banyak ya. Dan setauku RRQ mereka cukup prayo untuk mendapatkan Vexana, di mana Vexana ini lagi dapat nerf dikit aja nerfnya buat Vexana. Dikit aja dan tidak Dikit berpengaruh aja. besar ya. Nggak terlalu. Masih bisa lah. Masih bisa. Masih karena memang balik lagi yang dicari dari Vexana itu sisi powernya itu loh. Pasifnya dia buat ngeledakin juga ya Iya. kan. Tapi ya dengan Novaria ini ditutup nih ya. Kita tahu bagaimana Novaria ini juga udah jadi primadona. Ya kan kayak bisa buka vision, bisa memegangi hero lawan. Yap. Ngepok dari jauh juga. Vision gratis lah itu yang paling penting sekarang. Informasi musuh ada di mana ketika ada objektif pasif yang sedang jalan. Dan memang Novaria bisa memberikan semuanya dengan adanya Astral Echo dan juga di early game. Astral Sphere itu sakit banget. Nah sekarang dengan ada Bunny kita kayak begini, full hero kita tahu lah banyak gitu. Cuman treatmentnya akan sama apa tidak dengan Skylar? Nah. Skylar diutamakan langsung. Ya. Untuk hero-heronya, langsung di first picknya di langsung 2-3 ya, di gas 2-3. gitu Karena ya yang ganti kan 3 kan Iya, iya. langsung ya paket. Tapi kalau ngeliat band terakhir Joy kah yang bakal ditutup? Karena kita tahu bagaimana juga Joy menjadi satu top prayo ya di area jungle. Tapi ternyata dilepasin begitu saja dengan adanya Cici. Menarik ini, karena Menarik sekali. yang terlepas ada lumayan ya. Kemarin kita lihat paketan yang sering di band Matilda Guinevere. Wow. Dan ini berbeda banget. First picknya RRQ kemarin juga, Vex sana, tapi sekarang Angela. Angela. Dan ini bisa dikombinasikan dengan apapun yang mereka inginkan. Benar, dan Angela juga ini ada perubahan kan dari portraitnya dia. Iya. Dari dia- in-game-nya. Dia lagi baru media day ya? Fotonya baru saya juga gak kaget siapa? Siapa lagi ya? Angela berubah, Cloud berubah. Baru ya, tapi Carry yang langsung diamankan. Kalau misalkan ngeliat kombinasi dari Angela yang bisa sama siapapun, tapi gold lane atau marksman yang paling enak buat dikombinasikan ya Cloud. Cloud bisa. Tapi masalahnya Cloud kan attack speed sekarang udah di nerf lagi kan. Bruno Iritel jangan lupa combo lama ya, combo zaman dulu. Oke. Vex. Ya, satu possibility yang sangat besar apabila ini bergabung bersama dengan Angela. Ini di night pick apa strategi mereka? Ini lebih bisa dua-duanya ya. Bisa dua-duanya. Ya, kalau kita bicara di Nightpick jelas ada Baxia Mark. Ini pasif dari Baxia yang bisa mengurangi efek heal dari Angela. Dan juga bagusnya dengan meta fighter tank jungler seperti ini. Ya mereka bisa contest turtle dengan aman Iya. buat di awal. Oke, karena di minggu pertama juga kita ngelihat bagaimana kombinasi dari Angela Baxia ya yang dibawa sama Rebellion ini juga salah satu dynamic justru yang bisa dibilang dari RRQ. Tapi history dari Bunny Cutie nih, Best Rookie MDL ID Season 8 bersama dengan tim terdahulunya yaitu Bosku, Regular Season MVP, First Team Winner MDL ID Season 8 dan Finals MVP MDL ID Season 8. Satu season banyak banget prestasinya. Borong semua sama dia ya. Borongan ya. Joy terlepas, Joy disikat bersama dengan Bruno. Joy Angela. Terlihat Bruno sudah mulai nih. Ya, udah mulai muncul kembali. Kalau tadi dari gambar yang udah diberikan, ini tahtanya Bruno itu ada di bawah Brody tadi ya. Brody dikit. Brody yang duduk kan. Iya. Dia yang lesehan. Lesehan tadi ya. Bisa geser, itu kan masih perkiraan itu. Bisa digeser sama Brody. Tapi Bruno. bisa. Itu kan hanya ilustrasi teman-teman. Ya, maksudnya Joy sekarang. Joy yang diambil sebenarnya ada resiko ya. Kalau memang dari Rebellion mereka berani bermain agresif dari awal, mereka bisa match-match lawan. Ini bakal pas dan seperti juga yang sudah hampir kita tebak tadi Kaja. Yap. Pick of strat dari Rebellion. Ini akan dibawakan kembali. Dan juga bermainnya bersama Kari, combo kakak. Dari terdahulu juga udah sering kita lihat. Dan sekarang Rebellion udah mulai memunculkan kembali karakter mereka yaitu pick of power dari Audi TV. Oke, apakah 83% data yang udah kita dapatkan akan bertambah hasilnya? Ya. Atau malah berkurang? Ya. Mereka kembali loh ini. Ya, maksudnya Kaja di sini, Divine Judgment ini akan bisa meredam pergerakan Joy yang tadinya agresif, bisa immune, anti crowd control, ditangkap aja. Harus ada trigger dulu yang mereka lakukan. Benar. Untuk bisa membuat Joy bisa bergerak jauh lebih bebas. Xbox dibuang, Valennya dibuang. Oke, Valentina justru aku pikir bakal di-ban sama RBL, Sama RBL ya. Tapi kan karena mereka habis ini pick duluan. Ya. Mengingat juga mereka masih belum punya magical damage kan Mereka untuk bisa ambil satu mid lane. hero yang kuat,
Faramis. Tanpa Valentina. Nah itu dia. Iya, oke. Tapi untuk kelas bandnya ini bisa menuju ke arah Benedetta kah? Karena kita tahu bagaimana juga Rebellion ini agak sedikit bermasalah dengan adanya lane jauh ataupun dari macro play-nya. Nah ini dia makanya. Di-deny aja atau mau ditabrakin aja seperti stikernya, tabrak aja lah. Tapi ternyata tidak, Teris lah. Oh, bau-bau Faramis kan nih hero-hero kumpul semua. Kumpul semua, tapi kita tahu kan ada obatnya buat Faramis juga. Gift. Oke. Pernah dibawakan dong sama tim lain ya kan. Iya, karena masalahnya Tim Fight kumpul udah. Suelo kan juga bisa dibilang katanya kemarin dia ada statement CBY. CBY, Jangan oke. bisa Yves ya. Loh, nih ada R7. Gameplay Brusco itu untuk save the team banget. Jarang ada romer seperti itu. Salah satu investasi yang tidak bodong. Karena kan kalau ngelihat di pertemuan terakhir juga ya, Brusco kan deadnya banyak kemarin. Iya. Banyak yang nggak ngerti bahwa itu tuh juga ada maksud dan tujuannya. Iya, Betul. mungkin ini kalau kita ilustrasiin ya, di saat mungkin tim RRQ mungkin minggu kemarin menang ya. Di saat mereka pulang ke GH, yang 4 playernya itu langsung masuk kamar masing-masing. Nah untuk Brusco, dia masuk ke UKS-nya dulu. Babak belur. Iya, udah di situ babak belur. Harus ini dulu, disembuhin dulu. Babak belur dia. Tapi ya untuk pick keempat gold, dari XP lah ya, bakal di Prayo, masih ada Arlot, Yep. masih ada Benedetta Bennett juga juga. Queen masih ada juga, tapi Iya. ditaruh di mana itu nanti akan menjadi sebuah pertanyaan lagi nih. Let's go. Oke, jadi kayaknya bakal ancang-ancang ke Arlot ya. Ini Samsung Galaxy sih keren banget ya. Terus, Wait, Eh, oke. apakah benar warna itu? Wah, dipanggil oleh Om Wawa Dipanggil. tersummon lah. Dengan juga kelihatan bending ke arah Terizla. Iya. Ini mereka nggak mau adanya crowd control untuk nantinya team fight yang dengan jarak yang dekat. Ya, waktu ada Cloud Altar ya. Iya. Bisa Nether. pecah semua di sana ya. Nether Realm-nya dia. Dibuangnya Valen ini mendadak langsung belok strategi ya. Mhm. Gue yakin tadi di awal nggak ini sih. Tidak ini pasti. Ah. Tapi dengan menghilangnya Valentina di situ, Iya, wes, which. merubah segalanya. Ya, dan sekarang pilihan jatuh untuk RRQ juga. Karena Angelanya masih flex ya, bisa sebagai roamer, bisa sebagai mid laner juga. Yap. Nah ini, karena sebenarnya nggak agak kenapa-napa juga ya dengan adanya magical damage yang cukup banyak. Tapi kita akan melihat untuk adanya Minotaur beserta dengan Thamus. Alright, Angela mid. Nah, karena kayaknya kalau mau main Benedetta juga ini agak susah sih. Backup-annya banyak banget ini nantinya. Yep. Dan terlalu tipis. Ya. Iya. Dengan kayak begini mau sekalian damage aja nggak sih? Pakitonya di mana? Kita sudah di ban. Di-ban. Tapi dengan Pakitonya di ban yang kayak begitu ya, itu makanya Pakito yang tidak ada lagi, mereka akan bermain, kalau mau main damage main seperti apa lagi Om? Yang cocok. Mereka bisa kebawain Arlok sebenarnya. Iya. Karena kan KJ dengan romer kayak begini, fleksibel dong dia mau tahu-tahu di atas narik satu orang. Betul. Dengan Iya. adanya damage instan, ini kan dar gitu langsung bisa disikat langsung. Atau Bennett juga nggak masalah sih menurut aku. Kalau buat si RBL ya. Iya, karena lane jauhnya ini susah kepegang. Mereka hero team fight banget. Ini siapa yang nantinya buat nge-split push antara Arlot dan juga Benedetta. Benedetta dengan skin baru. Skin MPL. Luar biasa. Dan yang kita bahas ya sebenarnya RRQ mungkin bisa pakai Benedetta. Ternyata dibawakan oleh Rebellion. Oke, keuntungan dari second pick. Nah, itu dia. Karena juga dari RRQ mereka butuh banget frontliner tambahan. Ya, tapi kita akan melihat bagaimana eksekusi dari kedua belah tim. Karena mereka juga membawa gold laner teranyar nih Om. Yep. Kehadiran Bunny Cutie dan juga di debut. Nah, ini akan menjadi sesuatu gebrakan baru kah atau butuh adaptasi baru lagi karena ya untuk rookie-rookie seperti ini ya adaptasi panggung MPL yang menjadi tantangan mereka bukan sekedar dari strategi doang. Oke, secara indeks kita, kalau kita perhatikan memang siapa yang indeksnya kemarin positif, itu mayoritas kalah loh. Gak menjamin ya. Tidak ada jaminan sama sekali karena semuanya tergantung bagaimana mereka melakukan eksekusi di Lane of Dawn. Oke, dan match pertama di minggu yang kedua. Sepertinya sudah siap untuk langsung kita jalankan. Jadi seperti biasa kita mau cek dulu suaranya nih ya. Apakah masih ada semangat di dalam jiwa kalian? Game pertama akan menjadi milik siapa? RBL atau RRQ? RBL atau RRQ? Oke, kalau begitu MPL Arena, mana suaranya?
Dan terlihat di area middle, early game adu Pokle. Yang kita tahu sebagai mid lane dengan adanya Angela, damage-nya nggak terlalu besar. Yap. Dan juga jarak yang nggak terlalu jauh. Udah cedera duluan tuh barusannya Clay tadi ya. Namun untuk sekarang terlihat ada 3 player secara langsung mereka mencoba untuk mendominasi dan ada pergerakan yang dilakukan oleh Cars cukup dominan. Dan Brusco mau nggak mau akankah Vincent maju untuk bisa nyikat langsung? Tidak, sabar dulu. Iya, tapi ini sih yang memang bisa menjadi power advantage untuk Rebellion sekarang adalah mereka berjumpa dengan 2 healer. Ada Baxia di tim Rebellion. Jadi mereka bisa maksimalin efek pasif Baxia milik Baxia. Oke. Dan ini juga Cars dengan skin Benedetta terbaru ya. Tadi kita lihat bagaimana transisi, ada Benedetta keluar di situ. Boleh tuh. Rame sendiri ya tadi barusan. Sementara sekarang Iratnya terjebak sendirian ke masih ada Cars mencoba untuk bisa mendapatkan dan Irat first blood. Ini first blood yang mahal sih, sang junglernya yang harus di pick off. Dan ini ada kesempatan besar buat Rebellion bisa mendapatkan turtle yang pertama. Ya, apalagi dengan mendapatkan 1 poin seperti itu ya. Yep. Bisa jadi ada perbedaan level nanti untuk adu retribution juga dan bahkan serangan-serangan. Dari Rebellion ini mereka lebih fokus ini untuk memenangkan gold mereka loh. Yep, tidak ada elektrik dan 1 Petrify tadi langsung connect namun di bagian bawah. 2 melawan 2, Swallow sedikit lagi level 4 dan mereka siap bermigrasi ke area dari Turtle. Yap, dan sekarang Swallow-nya pakai flicker off. Dia nggak akan bisa deny Minion Fury buat bukan Netherrealm nanti. Yap, dan juga memang kalau semisal untuk pengambilan turtle seperti ini tidak langsung di start oleh Vincent, ya karena dia yakin banget dari Joy itu nggak mungkin start turtle pertama kali. Babak duluan ya dia Betul. di kecup penyu kan. Tapi buat, nah itu masalahnya Swallow-nya itu flicker. itu susahnya assassin juga ya. Iya. Sakit loh di early Ini makin mengecilnya kayak begini jadi penyu males nih ya. Penyu introvert ya. Tapi ya setup udah mulai dilakukan juga. Cars ini udah mulai ngepok loh. Yep, dan Banana sudah join pertempuran kembali terjadi. Angela sudah join pula tapi turtle-nya menjadi milik dari Vincent dan pertempuran yang kembali terjadi di mana? Angela dan juga Cars kali ini Petrify-nya kembali connect kena lagi ke arah beberapa player dan Banana menjadi korban di area tersebut. Yap, baru udah dia langsung bantuin juga untuk poke ke arah turtle-nya. Ya ada bantuan damage dari Phantom Slice tadi. Iya. Dan kita jangan lupakan Kita mulai kembali. Oke, dan sekarang yang tadi kita sempat bahas juga gold lane-nya dibiarkan punya dunia berdua. Ini sekarang udah mulai ditemani nih, saling menemani juga. Tapi talent prediction by Samsung Galaxy. Oke, Ini ada, ini cukup berimbang ya. 4-2. 4-2 4-2 ternyata. Oke. Purple buff. 4-2 dan ini adalah talent prediction by Samsung Galaxy. Yes, tapi sedikit ada gangguan tadi ya ke arah purple buff-nya dari Irat. Apakah tercuri? Karena masih nggak kelihatan juga, tapi di arah top lane nih. Sekarang Auditisi udah mulai bermain dengan Dio. mereka bisa main pick off juga sekarang. Dan ini dia untuk dari kedua emblem ya, di mana Swella memang bermain dengan emblem mage-nya. Sedangkan untuk play-nya, emblem mage dan juga dia punya breastmite loh untuk Angela. Cukup unik sebenarnya. Meskipun memang dia bisa sustain, tapi sustainnya pun dari Angela nggak terlalu banyak untuk 5% yang bisa didapatkan dari breastmite. Yap, dan Irat tadi bisa dapetin purple buff-nya, tapi balik lagi di sini yang bisa jalanin jauh jadinya Irat. Ini bahaya kalau Iratnya jalan sendirian. Karena ada power pick off yang begitu mengerikan loh, suppress effect loh dari Kaja. Ya, dan bahkan Cars terlihat leluasa banget loh Iya. sekarang. Split yang diberikan oleh Cars clear lane dan dia akan bisa nge-backupin lebih cepat. Sedangkan dari Banana ini lebih fokus untuk melakukan team fight. Wah, cepat banget sih pergerakan dari Karcia. Tapi sekarang siapa yang akan mendapatkan turtle-nya? Menjadi milik dari RRQ dan Irat. Berhasil mendapatkan turtle tersebut. Ya ini cepet banget sih, Irat dapetin cut wave-nya ke bawah dulu dan dia sempat datang ke arah turtle dengan tepat waktu. Tapi ya kita melihat bagaimana, ini belum ada yang menanggulangi Cars-nya. Iya. Cars-nya cukup leluasa dan bahkan kayaknya turret bakal hancur gak sih? Yep, hancur. Penukarannya jahat banget sih. Pertukaran yang Oh, Red menurut gua sangat mengerikan. Tapi barusan terlihat ada orange buff yang berhasil langsung diamankan oleh Vincent. Jadi nggak rugi lah ya bisa Yep. dibilang. Ya, tapi meskipun memang Irat mungkin orange buff diambil, tapi level dia ini gak jauh sama sekali loh dibandingkan dengan Vincent juga. Dan dari build itemnya bahkan masih tetap respect meskipun punya Baxia Smart, ada 1 NOD yang sudah dibuy oleh Swallow. Semenjak Clock of Destiny juga geser tapi Vincent. Yap, itu dia ada konsil yang udah terlihat siapa lagi yang menjadi korban. Brusco mencoba untuk melindungi pergerakan dan juga area yang mereka miliki dengan 1 Minion Fury. Padahal sebenarnya kayak dari Rebellion juga mereka nggak mau komit ya. Mereka cuma ngasih geretakan aja.
yang ngebuat akhirnya ada satu source kepancing nih dari minion Fury-nya. Tapi balik lagi Om, Flock of the sini kan sekarang udah jarang banget kita lihat ya. Betul. Untuk mage. Jadi NOD jadi jawaban banget ya. Salah satu item yang cukup wajib sekarang ya untuk di build di awal. Dan untuk harusnya sesaat lagi satu tertaruh di bagian atas pun berhasil dirubuhkan. 2 objektif udah berhasil mereka kantongin dari Rebellion. Wah ini udah mulai kelihatan sih Rebellion megang temponya ya dari segi objektifnya. Dapetin 2 outer turret di arah top dan juga bottom. Sekarang dalam keadaan yang unggul 2500 RRQ. Mereka masih butuh waktu untuk Bunny dan juga iratnya jadi power spike-nya Om. Ya, tapi meskipun memang mereka bisa ya dapetin objektifnya, ini pergerakan dari Irat sendiri ini belum bisa terlalu ditutup. Karena tadi kita melihat bagaimana ada memang turret yang bisa didapetin di atas, tapi Irat masih tetap bisa mendapatkan point plus. Ini dengan melakukan farming di area jungle milik Rebellion di bagian bawah. Oke, dan kembali lagi Wah. ini akhirnya ngejalanin lane jauhnya Irat lagi kan Om. Betul. Jadi banananya udah ikutan fight aja buat Sambari bantu juga buka vision. tukar Karena posisi. frontlinernya Tamus. Iya. Tamus, Mino, Angela. Itu lama banget lah, baru bisa di pick 1. Jadi memang butuh banyak source skill untuk bisa menumbangkan 2 hero ini lah. 2 hero yang memang sangat-sangat tebal sekali. Nah ini lagi satu objektif yang akan memulai keretakan di antara kedua tim ini. Masalahnya ini juga Karsnya udah respect banget dengan si Halbert loh langsung dibuat. Yep. NOD juga tadi udah terlihat. Begitu respectnya mereka tapi Banana mencoba untuk maju. Beda udah berhasil didapatkan juga. Kena karena beberapa player dan ternyata baru satu golnya menjadi milik Jadi kembali tapi pertempurannya kembali terpecah. Double kill didapatkan oleh Suelo. Petrify ini juga menjadi satu penentu untuk bisa membantu lagi ke arah fight yang dipegang oleh Rebellion walaupun ditukar dengan adanya satu outer middle turret di arah top lane-nya karena kita lihat bagaimana D-nya itu ikut fight tadi. Wow, Irat masih sempat untuk mendapatkan purple juga tadi. Dan kita masih melihat team fight yang cukup Wah. pincang ya. Dikarenakan Waduh. dari RRQ sendiri, ini belum join team fight sebenarnya buat Bunny QT. Dia masih ada di top. Ini sejauh ini Kars nggak terbendung ya. Walaupun dari Rebellion mendapatkan 18% dari audience prediction. Dan sebetulnya juga ini nggak ada sisi pasti untuk menghentikan dari Karsnya ya. Betul, Benedetta yang nggak bisa ditangkap sebenarnya. Aha. Jadi dia bakal bebas untuk bisa memberikan poke damage ke RRQ. Jadi mereka nggak bisa bertahan terlalu lama juga. Oke, sementara itu di bagian bawah sekarang Karsia sudah menampakkan posisinya. Naik Ranai langsung dikeluarkan begitu saja. Electop Money Blow dan satu. Karena pun Bunny. terakhir tidak bisa juga membuat mereka berhasil menjebol objektif di area bawah. Ini udah langsung ada kesigapan yang dilakukan juga ya untuk mengusir mundur pemain-pemain dari RRQ. Sedangkan kita lihat bagaimana dari segi item nih Om. Si Halbert ini udah dikantongin sama Kars NOD, si Halbert, Baxiamark. Ya, dan juga dia bisa nge-build up-nya langsung ke Malphite juga. Aha. Jadi memang full total ini dari Rebellion mereka main full damage. Dan dari RRQ mereka masih dengan defense item. Jadi kita masih harus menantikan mungkin untuk Bruno-nya jadi untuk item yang ketiganya seperti Wind of Nature. Dan item attack speed yang gak kesentuh apa-apa juga dari Corrosion ya. Mhm. Nah ini masih menjadi satu item inti core ya dari Kari. Yap, Corrosion, ada Golden juga tadi dan sempat kita lihat kan dari emblemnya sendiri masih dengan emblem build-nya Pen. Ini kalau dari, Belum fighter. kalau dari durability ya RRQ ditahan untuk tidak bisa berkembang ya dengan deretan tadi item-item penahan ya. Dan juga dari Baxi itu sendiri. Tapi kita juga tahu dari gameplay. Ya. RRQ pasti punya sebuah jawaban untuk bisa membalikkan keadaan. Nah ini menurutku dari Rebellion mereka ingin untuk mengajak team fight front to back. Mereka kalau memang mau nabrak, mereka punya cukup banyak utility yang bisa mereka mainkan. Tapi satu item yang nanti akan mengganggu ini sudah selesai. Dari Brusco yang kalau kita lihat tadi ada Flash of the Oasis. Oke. Itu sudah selesai dan bisa memberikan efek miskalkulasi untuk Oh, tim wait, lawan. di tempat yang berbeda Irat sendirian. Dan Irat berhasil dihancurkan Lord menjadi milik dari Rebellion. Oke, ini mahal banget ya, Iratnya tumbang, Lordnya bisa didapetin juga. Dan bahkan tadi ada hardcap gak sih masuk ke dalam tubuh dari Irat? Ada, Iya kan? tapi gak sempat terlalu lama ya, Aha. karena sudah langsung di pick off secara instan juga. Dan ini keunggulan yang sangat-sangat jauh sekali tadi untuk Rebellion. Mereka selain mendapatkan Irat, mereka juga berhasil untuk mendapatkan Lord. Dua keunggulan sekaligus dan bahkan di bagian bottom lane-nya berulang kali Kars selalu bisa nge-push dan Kars tidak akan bisa dipanis sekarang. Iya ini untouchable Kars ya, ini gak ada yang bisa stopnya juga. Bisa dapetin berbagai macam objektif, dia misahin perang juga bisa. Yep. Dan Lordnya udah tersama di area bottom lane. Sekarang tersisa satu inner turret aja di tengah loh. Lim- Pasifnya ke-trigger lagi. 5 poin kill loh. Belum ada balasan sama sekali tapi coba lihat.
objektifnya dihancurin satu persatu. Hanya menyisakan 3 Bestar dan Lord. Bergerak di bagian bawah, Swallow mencoba untuk bantu Audincy. Berhasil menaringkan satu di Judgment dan Brusco-nya berhasil dihancurkan oleh Covenant Flow. Mencoba untuk bisa menghancurkan Buddy Kitty, namun sekarang pertempuran yang kembali terjadi di bagian bawah. Lordnya bergerak masuk, Banana berhasil dihancurkan. Masih menyisakan Irat dan juga Clay yang bekerja sama. Dan mereka masih selamat. Wah ini fight jangka panjangnya sih dipegang banget sama RBL ya. Selain juga dari perbedaan atribut ini tabrak. Oke, ditabrakin kembali, pertempuran kembali terjadi di mana tuh sekarang Karsa berhasil mendapatkan karena Buddy Kitty. Berhasil mendapatkan double kill. Dan shutdown pun berhasil dilakukan. Tapi sekarang satu wave minion, ada minion pun dikeluarkan pula. Tapi di Pajas tadi dikeluarkan dan sekarang waktunya untuk pergerakan dan apabila bisa menghabiskan di game yang pertama dan 10-1. Itulah hasilnya. Oke, sang banteng biru mengamuk ternyata dengan adanya karakteristik mereka yang kembali muncul pick of strats dan juga perbedaan di area gold lane yang ternyata membawa perubahan yang cukup berarti. Rebellion berhasil memegang game pertama dengan cukup telak. Kars menunjukkan kelas dia, di mana tidak ada memang yang bisa menangkap Kars untuk di draft yang sudah dimainkan oleh Rebellion. Karakter yang dicari akhirnya kembali juga. Dan Rebellion menunjukkan taji mereka untuk di game yang pertama. Semua kita lihat dari draft. Yap, sama-sama membawa perubahan. Tapi balik lagi, yang berubah dari RRQ 3. Yap. Sedangkan yang dari RBL cuma 1. Nah itu, 1 ngikutin 4 dibanding 3 bisa jadi ngikutin 2 atau 2 ngikutin 3. Itu jadi sebuah tantangan-tantangan lagi dan permainan agresif dari Kars dan Swallow. Bahwa RBL menang atas RRQ di game yang pertama dan gak ada yang bisa nge-stop laju dari Benedetta-nya. Siapa ya gak ada efek sisi yang pasti. Gak ada single target lock untuk menangkap Benedetta. Karena puyeng, kalau menurut gue pribadi ini menjadi satu hal yang sangat-sangat sulit untuk dipecahkan oleh RRQ. Kenapa? Mereka mau ngejar Kars, mereka nggak punya daya itu. Iya. Mereka nggak punya sumber dayanya. Mereka mau ajak tim fight, Swallow nggak tumbuh. Ya, Iya, Swallow sulit banget untuk didapetin. Selagi ada backupan dari Swallow, tim fight-nya ini bakal nikmat banget untuk Rebellion. benar. Dan juga yang dikirim untuk bisa nge-mirror ya pergerakan dari Karsnya itu Irat yang udah disadari juga sama RBL, makanya mereka panis terus. iya, yang selalu terpisah ya. Iya. Dari kawanan yang lain yang terjadi dilakukan Rebellion, selalu ada assist yang bisa didapatkan dan itu berarti akan ada lagi defense judgment susulan dengan jeda waktu yang gak terlalu jauh. Jadi bisa terus-terusan pick off ya. Mhm. Apalagi kan dipaksanya buat fight rapat semua kan, kayak close combat gitu. Tapi ya kita akan melihat untuk post game-nya akan seperti apa. Ya. Dan ini dia untuk Rich Guy by UBS Gold jatuh kepada Mhm. D harusnya ya. Di ya, ya karena di memang diem-diem aja. di ternyata D-nya diem ya. Oke. Ya, ini dia untuk Rich Guy kita tadi karena stay di laning dia gak kemana-mana juga, gak terlalu sering untuk team fight. Tapi memang kemunculan dari dia bisa memberikan damage yang cepat, ya bisa kebar cepat. Turtle yang kedua tadi ya, Turtle yang kedua atau ketiga tadi dia yang joinnya? Kedua deh kalau Ketiga deh. ketiga ya katanya. Ketiga, ya. Baru aku Dua. dua. Tiga yang di atas, tiga yang di Iya, atas. Iya. dua tadi di bawah kan dia join. Berani loh dia. Sementara tadi Bruno di atas juga